Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Eka Amalia, Baking Cooking with Love. Hari ini saya mau buat sus fla vanilla, teman-teman. Jadi ini susnya itu mudah banget buatnya dan juga anti gagal. Asal tahu tips-tipsnya, karena buat sus ini kalau udah ngembang biasanya kempes lagi, banyak banget kejadian seperti itu. Nah, ini susnya walaupun udah dingin tapi tekstur kulitnya tetap empuk dan lembut banget. Flanya lumer, teman-teman ya. Nah, penasaran banget nggak kalian cara membuatnya? Buatnya mudah banget, bahan-bahannya juga mudah banget, dan yang pastinya harus punya oven ya. Kalau nggak punya oven gimana susnya mau ngembang? Oke teman-teman, ini sus yang udah jadi, kita isi pakai flanya, fla vanilla ya. Jadi sebelum kita lanjut nih ya, jangan lupa bagi kalian yang baru gabung di channel ini, klik tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapetin informasi resep-resep terbaru dari saya. Oke, jadi sebelum kita buat kulitnya, kita buat dulu flanya ya teman-teman ya. Jadi ini flanya 300 ml susu bendera, kalau nggak usah 300 ya, ini 1 kaleng aja kalian pakai. Jadi takaran susu sama takaran airnya sama. Saya pilih bendera gold, kenapa? Karena susu bendera gold ini ya, Frisian flag gitu ya, yang warnanya kuning, itu lebih enak dan lebih gurih teman-teman, karena ada kandungan susunya dibanding dengan yang creamer biasa. Kalau creamer itu hanya manis aja, kalau ini lebih gemuk ya, kalau orang Palembang nyebutnya itu, jadi lebih gurih. Jadi semua bahan kita campur jadi satu ya, kita kocok teman-teman ya, pakai whisk, kita aduk, itu jangan sampai ada yang bergerindil, dan kita didihkan gitu teman-teman. Sambil dididihkan tetap diaduk-aduk, jangan sampai pecah, jangan sampai menggumpal, jadi benar-benar teksturnya halus. Dan kalau udah dingin ya, udah dimatiin apinya, maksudnya udah dimatiin apinya, tetap kita aduk biar teksturnya tetap halus dan juga licin gitu, tidak menggumpal ya. Setelah selesai, lalu kita masukkan ke dalam mangkok seperti ini dan kita tutup pakai plastik wrap. Ini biar udaranya tidak biar flanya tidak kena udara, karena kalau kena udara nanti flanya akan mengering dan akan bergumpal. Ketika kita isi ke dalam sus, dia nanti akan lengket gitu teman-teman ya, di bagian spuit ujungnya itu. Nah, itu juga perlu diperhatiin buat flanya. Oke, nah ini contoh fla tadi ya. Jadi fla yang udah dimatiin dari kompor tetap kita aduk-aduk, jadi tetap halus dan juga lumer teman-teman. Oke, itu flanya udah kita dinginkan. Boleh kalau udah dingin dimasukin ke dalam kulkas, masukin dalam chiller ya. Nanti kalau udah siap kulitnya baru kita akan isikan. Oke, sekarang kita buat kulitnya. Jadi kulitnya ini bahannya itu air sama margarin, kita didihkan, kita kasih sedikit garam teman-teman ya. Kalau misal margarin kita agak kurang asin, kita bisa tambahkan setengah sendok teh garam gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau, nggak apa-apa. Jadi rasanya nggak terlalu asin, nggak terlalu gurih banget ya. Oke, di sini kenapa saya menggunakan terigunya protein tinggi, karena kalau kita pakai protein tinggi itu hasilnya lebih kokoh, lebih lama kulitnya teman-teman ya. Jadi kita gunakan protein tinggi itu contohnya adalah cakra kembar. Jadi kalian bisa pakai yang cakra kembar yang warna hijau bungkusnya gitu. Margarin di sini saya pakai margarinnya campuran margarin dan butter mereknya Blue Band. Jadi kalian bisa pakai margarin yang tergantung selera kalian, atau kalian bisa menggunakan butter seluruhnya gitu ya. Jadi tergantung selera masing-masing. Ini ini kulitnya udah dingin, baru kita masukin telurnya satu persatu ya. Pastikan telurnya udah tercampur rata dengan adonan, baru kita masukkan telur yang satu lagi gitu. Jadi nggak boleh langsung semuanya, nanti adonannya sangat lembek banget dan tidak mengembang susnya teman-teman. Selain menggunakan whisk, kalian bisa mencampurnya dengan mixer dengan menggunakan speed yang rendah aja ya. Jadi pastikan benar-benar adonannya dingin baru dimasukkan satu persatu telurnya. Ingat ya, adonan harus benar-benar dingin baru dimasukkan telurnya. Oke?
Oke, sambil nyiapin adonan kulit sus, sekarang kita akan panaskan oven. Ovennya kita panaskan suhu 200 derajat Celcius, api atas dan bawah, teman-teman ya. Kalau kalian pakai oven tangkring, panasin dulu ovennya, terus kecilkan ya. Jadi apinya itu kecil cenderung sedang, teman-teman ya. Jadi jangan terlalu besar banget ya. Nah, ini adonannya saya masukkan ke dalam piping bag seperti ini. Nanti kita akan sepuit langsung ke loyang. Loyangnya sudah saya alasin pakai baking paper. Ini saya pakai parchment paper ya, jadi anti lengket, teman-teman ya. Tekan baru kita angkat, tekan baru diangkat. Jadi harus ditekan adonannya ke dasar loyang baru kita angkat. Jangan langsung diangkat, nanti bagian bawahnya akan kopong dan juga akan robek, teman-teman. Itu perlu diperhatiin banget ketika kita meletakkan adonan spuit ini ya. Nah, seperti itu. Jadi harus ditekan dulu, pastikan dia menempel di loyang baru kita angkat spuitnya. Kalau kalian mau pakai spuit bentuk bintang, boleh banget. Jadi dia lebih cantik lagi, atau menggunakan wadah pie ya. Jadi wadah pie gitu. Wadah pie nanti letakin aja di situ adonannya, spuit dalam itu, nanti juga bisa jadi ya. Jadi banyak sekali bentuknya. Kalau saya ini bentuk yang langsung jadi aja, bulat-bulat, teman-teman ya. Oke, ini kita kasih jarak ya, jangan terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat nanti dia akan mengembang dan menempel satu sama lain. Yang perlu diperhatikan adalah teknik memanggang. Jadi ketika kita memanggang, teman-teman ya, oven jangan dibuka-buka, teman-teman, sampai waktunya selesai. Waktu memanggang adalah 30 menit sampai 40 menit. Jadi pastikan kalau 30 menit dia udah mengembang gitu ya. Nah, itu udah mengembang tapi masih berminyak, masih basah gitu ya. Itu bisa dikeringkan lagi, tambahi waktunya 5 sampai 10 menit tergantung oven masing-masing pastinya ya. Jadi kalau dia udah benar-benar kering, itu baru boleh dimatikan apinya, teman-teman. Karena kalau dia masih berminyak, masih banyak gitu ya air dari minyak, maksud dari margarin itu belum kokoh. Nah, itu perlu diperhatiin banget ya. Nah, ini udah selesai, teman-teman, susnya. Jadi kita tinggal isi aja, kita gunting, kita isi pakai fla. Nah, seperti ini, atau kita bisa dibelah dua susnya, nanti kita isikan, itu juga boleh banget. Jadi tergantung kalian ya teknik mengisinya ya. Kalau ada spuit khusus untuk sus juga boleh. Saya agak susah pakai itu ya, nekannya itu perlu tenaga karena waktunya mau cepet. Jadi kita langsung gunting aja, kita isi pakai piping bag seperti ini. Ini juga boleh ya. Nah, ini susnya udah selesai, teman-teman. Jadi teksturnya kokoh luarnya, tapi kulit susnya tetap lembut dan enak banget. Biar lebih awet, susnya kalian bisa simpan di wadah yang tertutup ya. Jadi tetap awet banget. Untuk flanya ketika akan penyajian baru kita isi flanya, teman-teman. Jadi fla ini bisa kalian simpan di dalam chiller, itu juga tahan lama ya. Jadi untuk fla dan sus ketika akan disajikan baru kalian isi. Oke, gimana? Mudah kan cara membuatnya? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton di channel ini, selalu setia dan selalu share video di channel ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.